Oke, sekarang kembali lagi kita di pertemuan analisis sistem dan perancangan sistem informasi. Kali ini kita akan membahas tentang UML, Unified Modeling Language. Yang akan dibahas pertama adalah pendahuluan, lalu ada pengertian UML, ada konsep dasar UML, dan diagram UML. Pendahuluan, pemodelan atau modeling itu adalah proses untuk merancang piranti lunak sebelum melakukan pengkodaan atau coding. Nah, model piranti lunak ini dapat dianalogikan seperti pembuatan blueprint pada pembangunan gedung. Membuat model dari sebuah sistem yang kompleks sangat penting karena kita tidak memahami sistem secara menyeluruh. Semakin kompleks sebuah sistem, maka semakin penting pula penggunaan teknik pemodelan yang baik. Contoh seperti ini. Ini ada beberapa kesalahan persepsi yang sering dilakukan. Yang pertama, gambar A itu adalah gambaran. Jadi di sini dianalogikan si user tuh pengen buat ayunan di sebuah pohon. Nah, setelah si user wawancara dengan analisis sistem, hasil wawancaranya didapatlah gambaran seperti ini. Jadi ada pohon dengan ayunan dengan tali 3, tempat duduknya bulat. Lalu yang gambar B, ini adalah kebutuhan pemakai. Setelah dapat hasil wawancara, maka si analis tadi menganalisis hasil dari wawancara. Nah, kira-kira di gambar B itu adalah hasil dari analisis dari sang analis sistem. Jadi menurut dia ayunan yang bagus itu tempat duduknya bulat, talinya 2. Ini adalah rancangan sampai si analis sistem. Lalu di gambar yang C, dari analisis sistem turun ke programmer atau ke pemrograman, terbacanya seperti ini. Jadi ayunan itu tetap tali 2, tempat duduknya kotak. Setelah disederhanakan dengan bahasa pemrograman. Lalu di gambar D, hasil akhir yang diinginkan user sebenarnya adalah saya butuh cuman ayunan dengan lingkaran saja dengan satu tali. Itu yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh si user. Nah, di sini makanya terjadi kesalahan persepsi mulai dari hasil wawancara, lalu disederhanakan dengan analisis, lalu dijadikan kode, ternyata yang diinginkan aja lebih sederhana dibanding dari hasil analisis yang diinginkan. Nah, dalam pemodelan, ini ada namanya triangle for success. Jadi kesuksesan suatu pemodelan itu ditentukan 3 unsur. Yang pertama adalah metode pemodelan atau notation, proses, dan tools yang digunakan. Nah, untuk memahami notasi pemodelan tanpa mengetahui cara pemakaian atau proses akan membuat sebuah proyek gagal. Dan pemahaman terhadap metode pemodelan dan proses disempurnakan dengan penggunaan tools yang tepat. Jadi metodologi, proses, dan tools itu saling mempengaruhi. Lalu kita masuk ke pengantar UML. Apakah itu UML? UML adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software yang berorientasi objek. Nah, UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa orientasi, maka semua elemen dan diagram berbasiskan pada paradigma object oriented. UML memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa pemrograman yang spesifik, skema database, komponen-komponen yang diperlukan dalam software. Nah, sebuah bahasa model adalah sebuah bahasa yang mempunyai vocabulary atau kosakata atau konsep tatanan aturan penulisan serta secara fisik mempresentasikan dari sebuah sistem. UML adalah sebuah bahasa standar yang pengembangan software yang dapat menyampaikan bagaimana membuat atau membentuk model-model, tapi tidak menyampaikan apa dan kapan model yang seharusnya dibuat. UML tidak hanya untuk bahasa pemrograman visual saja, tapi juga dapat langsung secara dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan dengan secara langsung ke dalam sebuah object-oriented database. UML juga dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural, contohnya seperti dalam VB atau dalam C.
Nah, begitu juga mengenai pendokumentasian dapat dilakukan seperti requirement, arsitektur, desain, source code, project plan, test, dan prototype. Lalu kita bicara dengan perkembangan UML. Sampai era tahun 90, UML ini awalnya mempunyai banyak metodologi yang bermunculan yang untuk menyelesaikan masalah pemodelan berorientasi objek. Contohnya ada metodologi BOH, metodologi CODE, metodologi OOSE, lalu metodologi OMT, metodologi Schleyer-Meller, metodologi Wilf-Brock, dan masih banyak lagi. Nah, masa itu dikenal sebagai masa perang metodologi. Jadi, perancangan berorientasi masing-masing metodologi itu mempunyai notasi sendiri yang menyebabkan masalah. Apabila kita kerjasama dengan grup lain yang menggunakan metode lain, maka kita harus menyesuaikan dan belajar lagi notasi yang berlainan. Lalu pada tahun Oktober 2094, Bauch, Rumbauch, dan Jacobson itu mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi perancangan objek. Pada tahun 95 dirilis draft pertama UML atau versi 0.8. Lalu sejak tahun 96 pengembangan UML itu dikoordinasikan oleh OMG, Object Management Group. Tahun 97 UML versi 1.1 muncul dan saat ini versi terbaru sudah 2.0 yang dirilis tahun 2005. Sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Lalu konsep dasar UML. UML ini mendefinisikan notasi dan sintak atau semantik. Nah, notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Nah, setiap bentuk memiliki makna tertentu dan UML sintak mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Nah, notasi UML diturunkan dari 3 notasi yang telah ada sebelumnya. Yang pertama adalah notasi dari Grady Bauch OOD, lalu ada Jim Rombauch OMT, ada Ivar Jacobson OOSE. Untuk dapat memahami UML, maka kita membutuhkan konsep dari sebuah bahasa model dan mempelajari 3 elemen utama dari UML, seperti building block, aturan-aturan yang menyatakan bagaimana building block diletakkan secara bersamaan, dan beberapa mekanisme umum. Ada 3 macam yang terdapat dalam building block. Yang pertama ada benda atau thing. Ini adalah abstraksi pertama dari sebuah model. Hubungan atau relationship, ini sebagai alat komunikasi dari benda-benda. Bagan atau diagram, ini sekumpulan atau grup dari benda-benda. Ada hal yang mendasar dalam model UML yang juga merupakan bagian paling statik. Ini menjelaskan elemen-elemen lainnya dari sebuah konsep atau fisik. Misalnya, bentuk dari thing ada 5. Yang pertama ada class. Kelas ini sekelompok dari objek yang mempunyai atribut, operasi hubungan yang semantik. Lalu ada interface. Interface ini adalah sebuah antarmuka yang menghubungkan dan melayani antar kelas atau elemen. Ada collaboration, ini mendefinisikan dengan interaksi yang didefinisikan dengan interaksi dan sebuah kumpulan atau kelompok dari kelas-kelas atau elemen-elemen yang bekerja secara bersamaan. Lalu ada use case, ini rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Lalu ada node, ini merupakan fisik dari elemen yang ada pada saat dijalankan sebuah sistem. Contohnya adalah komputer, umumnya mempunyai sedikit memori dan prosesor, contohnya. Lalu untuk relationship, ada 4 macam yang bisa digunakan di UML. Yang pertama ada dependensi, yaitu hubungan semantik antara 2 benda atau thing, di mana sebuah benda berubah mengakibatkan benda satu lainnya juga berubah. Umumnya dependensi ini digambarkan dengan sebuah panah dan garis putus-putus. Diperhatikan ya, umumnya sebuah dependensi digambarkan dengan sebuah panah dan garis terputus-putus. Lalu ada asosiasi, ini hubungan antara benda struktural yang terhubung antara objek. Kesatuan objek yang terhubung merupakan hubungan khusus yang menggambarkan sebuah hubungan struktural di antara seluruh atau sebagian. Nah, umumnya asosiasi digambarkan dengan sebuah garis yang dilengkapi dengan sebuah label
nama, dan status hubungannya. Jadi itu adalah asosiasi. Lalu ada generalisasi, ini menggambarkan hubungan khusus dalam objek anak atau child menggantikan objek parent atau induk. Dalam hal ini, objek anak memberikan pengaruh dalam struktur dan tingkah lakunya kepada induk, digambarkan dengan garis panah. Lalu yang keempat, ada realization. Ini merupakan hubungan semantik antara pengelompokan yang menjamin adanya ikatan di antaranya. Jadi, hubungan yang semantik antara pengelompokan yang menjamin adanya ikatan di antaranya. Hubungan ini dapat diwujudkan dengan interface dan kelas atau elemen serta use case dan collaboration di model dari sebuah hubungan realization. Nah, untuk mempelajari UML itu terdiri dari diagram-diagram. Nah, UML dari beberapa diagram. Nah, diagram ini menggambarkan permasalahan maupun solusi dari suatu model. UML mempunyai 9 diagram. Ada use case, class, package, sequence, collaboration, state chart, activity, dan deployment. Lalu semakin kompleks bentukan sistem yang akan dibuat, maka semakin sulit komunikasi antar orang-orang yang saling terkait dalam pembuatan dan pengembangan software yang dibuat. Pada masa lalu, pada sebelumnya, UML itu mempunyai peran sebagai software blueprint atau gambaran atau language dari untuk analisis sistem, desainer, dan programmer. Sedangkan saat ini merupakan bagian dari software trade atau bisnis software. UML memberikan jalur komunikasi dari sistem analis, kemudian desainer, lalu programmer mengenai rancangan dari software yang dikerjakan. Salah satu pemecahannya, masalah objek oriented adalah dengan UML. Oleh karena itu, orang-orang yang berminat belajar UML harus tahu dengan namanya objek oriented. Lalu, model adalah abstrak dari suatu masalah. Dan di dunia nyata atau tempat di mana masalah itu timbul disebut dengan domain. Jadi tempat tinggal si model di dunia nyata itu namanya domain. Lalu model mengandung objek yang beraktivitas saling mengirimkan pesan. Objek mempunyai sesuatu yang dapat diketahui, atribut, dan sesuatu yang dilakukan, behavior. Atribut berlaku dalam ruang lingkup objek itu sendiri, lalu blueprint dari suatu objek adalah kelas. Bahasa gampangnya, kelas adalah kumpulan dari objek. Nah, objek merupakan bagian, makanya di bawahnya ada keterangan objek merupakan bagian dari kelas. Lalu pertanyaan, berapa diagram yang bisa saya buat? Penjelasan pertama itu tidak ada jawaban atau ketentuan yang pasti. Yang kedua, jumlah diagram yang dibuat sangat bergantung kepada kebutuhan analis dan desain, juga pengguna atau end user dan programmer. Hampir mirip dengan menggambar DFD, apakah perlu sampai level 1, 2, 3, dan seterusnya atau cukup sampai level 1? Nah, penjelasannya, jika gambar UML terlalu besar dan rumit, maka buatlah model yang lebih detail untuk memecah kerumitan. Nah, apabila model sudah memenuhi kebutuhan end user, maka cukup. Jika sequence diagram dapat dibaca oleh programmer dan diimplementasikan, maka cukup. Nah, kira-kira itu jadi guideline-nya lah ya. Jadi petunjuk. Lalu untuk pengembangan sistem dengan UML merupakan turunan dari metode kita yang sudah dijelaskan di awal, metode waterfall atau SDLC. Di sini diubah menjadi Object Oriented Development Life Cycle. Update-nya dari SDLC. Di sini ada analyze, design, construction, testing, dan implementation. Ini adalah life cycle-nya dari OODLC. Lalu muncul pertanyaan, dari mana kita mulai? Dari mana kita mulai belajar UML? Untuk mengetahui UML sebenarnya cukup ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini yang perlu diingat ya. Yang pertama adalah menguasai pembuatan diagram UML. Jadi kita harus tahu toolsnya, cara pakai toolsnya, cara buat diagramnya gimana. Nah, lalu yang kedua, menguasai langkah-langkah dalam analisa dan pengembangan UML. Nanti dalam setiap pembuatan diagram di UML itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jadi kita tidak bisa sembarangan membuat notasi yang digunakan dalam diagram tersebut. Karena setiap notasi itu mewakili suatu kondisi atau suatu keadaan. Jadi tidak bisa sembarangan.
Saya pengen cantik, saya ganti ini nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan aturan. Makanya di sini bilang yang harus kita pelajari yang pertama adalah toolsnya, cara gambarnya, yang kedua baru cara analisanya. Lalu di sini ada tips menggunakan UML. Nah, buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang muncul. Lalu yang kedua, petakan use case untuk tiap bisnis proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem. Buat deployment diagram secara kasar untuk menggambarkan arsitektur fisik sistem. Definisikan requirement lain, misalnya non-fungsional, security, dan sebagainya, yang juga harus disiapkan oleh sistem. Berdasarkan use case diagram, maka buatlah activity diagram. Lalu definisikan objek-objek level di atas, package atau domain, dan buatlah sequence atau collaboration untuk tiap alir pekerjaan. Buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. Nah, berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah kelas diagram. Setelah kelas diagram dibuat, maka kita lihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tiap tahap ini. Juga definisikan tes integrasi untuk setiap komponen, meyakinkan apakah ia berinteraksi dengan baik. Lalu perhalus deployment diagram yang sudah dibuat, detailkan kemampuan requirement penanti lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan, ada pendekatan use case, yakni meng-assign setiap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mendapatkan unit code yang lengkap dengan tes. Lalu pendekatan komponen, meng-assign setiap komponen kepada tim pengembang tertentu. Yang ke-12, lakukan uji modul dan uji integrasi serta perbaiki model beserta kodenya. Nah, yang terakhir ada piranti lunak siap dirilis. Sekian dan kembali. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam dari struktur UML. UML itu sebagian besar dibagi jadi dua bagian besar. Yang pertama ada UML untuk structure model, nanti ada UML untuk structure untuk behavior model. Kali ini kita akan bahas tentang UML structure model. Ini yang kita bahas pendahuluan, ada kelas diagram, composite structure diagram, komponen diagram, deployment diagram, object diagram, dan package diagram. Ini saya bilang tadi. UML itu terbagi dua macam diagram, ada UML structure diagram, ada UML behavioral diagram. Untuk UML structure diagram terbagi dari 6 diagram, ada kelas diagram, composite structure diagram, komponen diagram, deployment diagram, object diagram, package diagram. Yang pertama ada kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi atau dibuat atau dibangun akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terdapat pada mereka. Kelas itu menggambarkan keadaan, atribut, atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk manipulasi keadaan tersebut, yang dikenal dengan metode atau fungsi. Ini adalah contoh dari kelas diagram. Lalu ada composite structure diagram. Composite structure diagram adalah diagram yang menunjukkan dekomposisi secara hierarkis sebuah kelas ke sebuah struktur internal. Hal ini memungkinkan untuk memecah objek yang kompleks menjadi bagian kecil-kecil. Ini adalah contoh dari composite structure diagram. Lalu ada komponen diagram. Ini adalah bagian fisik dari sebuah sistem yang menetap di komputer. Komponen merupakan implementasi software dari sebuah kelas. Komponen bisa berupa tabel, file data, file exe, file DLL, dokumen, dan lain-lain. Diagram komponen mengandung komponen interface dan relationship. Nah, contoh komponen diagram ini digunakan pada saat pengembang ingin memecah sistem menjadi komponen-komponen dan ingin menampilkan hubungan
antar komponen dengan antar muka atau pemecahan komponen menjadi struktur yang lebih rendah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa komponen diagram yang digunakan untuk menjelaskan kebergantungan antar beragam komponen, misalnya kebergantungan antara file dengan file executable dengan file sumbernya atau source file, dan lain-lain. Ini adalah gambar contoh komponen diagram. Lalu ada deployment diagram. Ini menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan komponen-komponen hardware tersebut. Diagram deployment dapat digunakan pada bagian awal proses perancangan sistem untuk mendokumentasikan arsitektur fisik dari sebuah sistem. Ini adalah contoh dari deployment diagram. Lalu ada objek diagram. Objek diagram ini adalah sebuah gambaran tentang objek dalam sebuah sistem pada satu titik waktu, karena lebih menonjolkan perintah daripada kelas. Objek diagram lebih sering digunakan untuk sebuah diagram perintah. Contohnya seperti ini. Lalu ada package diagram. Ini adalah sebuah bentuk pengelompokan yang mungkin untuk mengambil setiap bentuk di UML dan mengelompokkan elemen-elemen dalam tingkatan unit yang lebih tinggi. Kegunaan package yang paling umum adalah untuk mengelompokkan kelas. Ini adalah contoh package diagram. Sekian dan terima kasih. Selamat datang kembali. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang UML Behavioral Model. Materinya, pendahuluan, use case, diagram, activity, sequence, state machine, timing, communication, interaction, overview, diagram. Ini pendahuluannya sama. Ini jadi UML itu dua macam diagram. Ada UML structure diagram, UML behavioral diagram. Untuk UML behavioral diagram ada 7 diagram. Ada use case, ada activity, sequence, state machine, timing, communication, dan interaction overview. Yang pertama adalah use case diagram. Ini adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif atau sudut pandang pengguna. Use case ini mendefinisikan apa yang dilakukan oleh sistem dan elemennya, bukan bagaimana sistem dan elemennya saling berinteraksi. Lalu use case bekerja dengan menggunakan skenario atau deskripsi urutan-urutan langkah. Nah, diagram use case mengidentifikasi fungsionalitas yang dipunyai oleh sistem, user yang berinteraksi dengan sistem, asosiasi atau keterhubungan antar user dan fungsionalis sistem. Komponen dan notasi yang dipunyai diagram use case adalah aktor, use case, dan association. Nah, berikut adalah notasi yang terdapat pada diagram use case. Untuk menunjukkan stereotype digunakan simbol lebih besar atau lebih kecil. Diawali dan ditutup. Lalu terdapat dua stereotype yang digunakan dalam use case diagram, itu ada extend, ada include. Kalau extend ini menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan atau fungsionalitas dari use case lain jika kondisi atau syarat tertentu dipenuhi. Sedangkan untuk include digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu ide seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Ini adalah contoh use case diagram. Ini adalah aktor. Ini association-nya. Ini adalah use case-nya, developer-nya. Lalu ada activity diagram. Activity diagram ini untuk mendokumentasikan alur kerja pada sebuah sistem yang dimulai dari pandangan bisnis level hingga ke operasional level. Diagram activity memiliki peran sama seperti halnya flowchart, cuman bedanya diagram activity bisa mendukung perilaku paralel, sedangkan flowchart tidak bisa. Contoh activity diagram ini, dan contoh aktivitas paralel itu ini menggunakan.
Jadi dari satu proses bisa jadi dua proses atau dua proses jadi satu proses. Lalu ada diagram sequence, ini dokumentasikan komunikasi atau interaksi antar kelas yang dipisahkan dengan lifeline. Contoh sequence diagram. Lalu ada state machine diagram. Ini menelusuri individu objek melalui keseluruhan daur hidupnya, menspesifikasikan semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima. Diagram state menggambarkan transisi dari perubahan keadaan dari suatu objek ke dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya, diagram ini menggambarkan kelas tertentu. Ini adalah contoh state machine diagram. Lalu ada timing diagram, ini bentuk lain dari interaction diagram, di mana fokusnya adalah lebih ke waktu. Nah, ini adalah contoh dari timing diagram. Lalu ada communication diagram, ini menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tapi tidak lebih melekat pada peran masing-masing dan bukan pada waktu penyampaian message. Lalu ada communication diagram, menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence, tapi lebih melekat pada peran masing-masing objek, bukan pada waktu penyampaian. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini lalu ada interaction overview, ini adalah pencangkokan, cangkok antara activity diagram dengan sequence diagram. Interaction overview diagram akan dianggap sebagai activity diagram di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram atau bisa dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Ini adalah contoh interaction overview diagram. Sekian dan terima kasih.